Sebuah mobil pick-up terparkir di perbatasan sungai. Suara gemericik air menghantarkan dua manusia mendekat ke sebuah desa yang hampir termakan oleh alam. Hanya tersisa bangunan-bangunan yang tidak utuh dan sudah dipenuhi lumut serta tanaman merambat. Bahkan, untuk berjalan saja, mereka harus bersaing dengan rumput liar yang sudah tumbuh tinggi di sana. "Desa ini yang muncul di mimpi kamu?" tanya Jagat memperhatikan suasana di sekitar desa mati itu. "Iya mas, gak salah lagi," balas Dirga singkat. Dirga menembus jalur yang tertutup rumput liar itu seolah sudah mengetahui jalan yang harus ia lewati. Mimpinya selama beberapa malam ini memaksanya untuk masuk ke dalam desa di hadapannya. Ada rasa cemas yang ia rasakan ketika mimpi itu terasa semakin nyata. Saat masuk semakin dalam, Dirga mendadak pucat. Terdengar suara tawa cekikikan persis dari arah salah satu bangunan paling ujung di desa itu. "Hati-hati, jangan lengah." Jagat pun merasa ada sesuatu yang tidak biasa dari tempat itu. Di hadapan mereka berdua, berdiri sebuah bangunan yang cukup luas. Gapura bata merah yang sudah lapuk menyambut mereka masuk ke dalamnya. Bangunan itu sudah tidak utuh, tapi setidaknya ini adalah bangunan dengan kondisi yang paling baik di desa ini. Bata merah yang membentuk dindingnya mengingatkan mereka akan bangunan zaman kerajaan zaman dulu. Jagat dan Dirga mengeluarkan senter dan bersiap masuk ke dalam bangunan itu. Belum sempat mereka melangkah, mereka tercekat dengan keberadaan bayangan anak-anak di antara mereka. "Itu patung?" tanya Jagat. "Iya mas." Mereka menemukan bangunan itu hampir dipenuhi patung anak-anak dengan pakaian zaman dulu. Beberapa dari wajahnya terlihat seolah tidak wajar. Ada yang tidak memiliki telinga, ada yang matanya lebih dari dua, hingga yang mulutnya memanjang hingga ke leher. "Kalau ini seni, jelas ini terlalu menyeramkan," ucap Dirga. Jelas Jagat setuju dengan ucapannya. Namun saat mereka semakin masuk ke dalam, mereka dikagetkan kembali dengan suara cekikikan anak kecil. Jagat dan Dirga menoleh ke setiap arah bangunan itu. Mereka mencari asal suara tersebut, namun tidak menemukan apapun. Bahkan mata batin mereka tidak mendeteksi sosok di balik suara itu. "Di sini..." Tiba-tiba Dirga tersentak dengan suara yang berasal dari belakangnya. Ia sedikit menunduk dan melihat sebuah patung anak-anak tanpa mata dan hidung menyeringai ke arahnya. Dirga kaget dan melangkah ke belakang. Namun entah kenapa, tiba-tiba Dirga menyenggol patung yang ia yakin sebelumnya tidak ada di belakangnya. Patung itu pun terjatuh. Itu adalah patung perempuan berambut panjang dengan kulit berbintil di wajahnya. Seketika suasana di ruangan itu pun berubah. "Dirga?" Jagat menghampiri Dirga. "Sebelumnya patung itu gak ada di belakang mas," ucap Dirga. Jagat pun memeriksa patung yang jatuh itu. Ia merasa ada sesuatu yang janggal di sana. Patung itu pecah dengan sesuatu yang keluar dari dalamnya. Itu tulang, dan itu cairan apa?" Dirga menyadari sesuatu yang diperiksa oleh Mas Jagat. Darah. Darah itu berwarna hitam pekat, seolah sudah berumur sangat lama. Namun, bagaimana darah itu tidak membeku dan masih terus berada di dalam patung itu? Hal itu mulai membuat Jagat dan Dirga merasakan hal yang berbahaya di tempat ini. "Sutri mati, salah dia sendiri nakal." Suara anak-anak itu kembali terdengar. Berbagai suara anak kecil mulai ramai di telinga mereka. Kini mereka tahu dengan jelas asal suara itu. "Siapa? Siapa kalian?" tanya Jagat. Pertanyaan Jagat saat itu dibalas tawa oleh suara-suara anak tersebut. "Mas-mas tua itu galak, padahal kita cuma bercanda." Dirga tidak merasakan bahaya dari suara di patung-patung itu. Ia pun mencoba mengatur perasaannya dan bertanya dengan baik-baik kepada mereka. "Maaf, saya nggak sengaja nyenggol teman kalian. Sebenarnya kalian ini teh siapa?" tanya Dirga. Suara tawa itu terhenti sesaat. "Yang kecil lebih baik, pantas aja wajahnya lebih ganteng." Suara anak perempuan terdengar lagi di antara mereka. "Hatur nuhun, terima kasih. Tapi saya teh penasaran, kalian ini siapa?" tanya Dirga lagi. Pertanyaan Dirga hanya dibalas dengan suara kasak-kusuk yang berasal dari patung-patung itu. Sampai beberapa saat, akhirnya salah satu dari mereka mau menjawab. "Siapa? Kami siapa? Kami juga tidak tahu." "Iya,
Kami juga tidak tahu. Jagat dan Dirga bertatapan satu sama lain. Saya dibuang oleh keluarga karena cacat. Ki Luwang menolong saya dan membawa ke tempat ini. Tapi setelah itu, saya tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat, mendengar, dan mencium bau saja, ucap salah satu patung di belakangnya. Iya, hanya Keli yang bisa mengingat. Kami semua tidak tahu kami siapa. Setelah kalian pergi, kami pasti akan lupa lagi, balas patung lain. Tangan Dirga mengepal dengan geram. Ia menyadari patung-patung ini sebelumnya adalah manusia yang rohnya dimasukkan ke dalam patung untuk tujuan tertentu. Kalau gitu, saya bacakan doa supaya kalian bisa bebas. Apa kalian mau? Tanya Jagat. Maksudnya, kita bisa bergerak lagi? Tanya patung Keli. Kita nggak gelap-gelapan di sini lagi? Tanya patung yang lainnya. Dirga mengangguk. Ia membacakan doa pada patung wanita yang terjatuh di belakangnya, mencoba menenangkan roh perempuan yang terjebak di dalamnya. Samar-samar, roh anak perempuan muncul di hadapan mereka. Rasanya tenang, ucap roh itu sembari tersenyum. Senyum Dirga pun menyusul senyuman roh anak wanita itu untuk mengantar kepergiannya. Aku mau, aku juga. Suara mereka terdengar seperti suara anak-anak yang berebut meminta jajanan. Jagat dan Dirga pun mengambil posisi duduk di tempat itu dan membacakan ayat-ayat suci untuk menenangkan roh yang berada di patung itu. Maaf ya, ini cuma sebentar kok. Sementara Jagat melanjutkan doa-doanya, Dirga menghancurkan patung itu satu persatu dan mengeluarkan berbagai macam tulang, organ yang sudah mengering, dan darah yang berada di dalam patung. Sekumpulan roh anak kecil mulai berseliweran di bangunan tua itu. Mereka semua tersenyum dan bersiap meninggalkan alam ini. Tapi saat akan menghancurkan patung Keli menahan Dirga sesaat. Saya ingat sesuatu. Dirga terhenti dan mendengarkan ucapan Keli. Ada ruangan lain di dalam. Ada patung-patung yang lebih menyeramkan di sana. Tugas kami adalah menjaga mereka sampai mereka sempurna di purnama ke-1000. Ucapan Keli membuat Jagat menghentikan doanya sesaat dan mendekatinya. Patung lagi? Keli tahu untuk apa mereka dibuat? Tanya Mas Jagat. Mereka dibuat untuk membalaskan dendam Ki Luwang. Mereka memakan jiwa manusia dan membawa semua ilmu terlarang dari zaman kerajaan, ucap patung Keli. Balas dendam? Balas dendam kepada siapa? Tanya Jagat. Keluarga Dharma Wijaya dan keturunannya. Ucapan patung Keli itu membuat Dirga kaget. Jagat pun segera menoleh ke arah Dirga dan memastikan ia tidak terguncang. Ada lagi yang mau kau sampaikan? Tanya Dirga. Ada, ucap patung Keli. Apa itu? Patung itu terdiam cukup lama, seolah menelaah ruangan yang sudah mengurungnya selama bertahun-tahun itu. Terima kasih. Doa dari Jagat dan Dirga mengantarkan kepergian Keli menyusul teman-temannya yang lain. Memang bukan di sini ujung dari mimpi saya, Mas, ucap Dirga. Maksud kamu? Masih ada tempat lain? Dirga mengangguk dan mengarah ke ruangan yang lebih dalam. Ada ruangan cukup luas setelah ruangan patung itu. Cahaya matahari sudah tidak mampu menerangi sampai dalam, hingga mereka berdua mengeluarkan senter untuk menerangi langkah mereka. Kalau tahu cara jualnya barang-barang di sini, bisa laku malah nih, gurau Jagat. Iya Mas, habis itu kita kena sial 7 turunan. Balas Dirga sembari mengarahkan senternya ke benda-benda yang tergantung di dinding dan yang berserakan di ruangan itu. Berbagai benda aneh mereka temukan di sana, mulai dari tengkorak hewan buas, guci kuno, meja kayu tua, yang semuanya sudah tertimbun oleh debu. Mimpi Dirga menuntun langkahnya menuju sebuah tangga ke bawah. Ada lorong kecil yang cukup panjang menghantarkan mereka ke sebuah ruangan lagi. Kali ini, perasaan mengerikan semakin dirasakan oleh mereka. Mereka pun mengikuti firasat yang terus menuntun mereka ke ruangan di ujung lorong tersebut. Belum sempat Dirga memasukinya, tiba-tiba ia terjatuh lemas. Ada sesuatu yang menekan dirinya seolah ia ditolak dari ruangan itu. Dirga, kenapa? Jagat khawatir. Enggak Mas, enggak apa-apa, masih bisa kutahan, balasnya. Jagat memahami apa yang terjadi pada Dirga. Ia pun memutuskan untuk bertukar posisi untuk memasuki ruangan itu. Sebuah ruangan yang lembab, berantakan, dan tidak terawat berada di tengah mereka. Bahan dan peralatan pembuat patung tergeletak berantakan di berbagai sisi. Saat menerangi ruangan itu, akhirnya Jagat tahu
Apa yang membuat Dirga tertekan? Ada tengkorak dan tulang belulang manusia di sebuah kursi kayu di tengah-tengah ruangan itu. Tengkorak itu seolah terus menatap ke arah masuk Jagat dan Dirga. Dari posisinya, tengkorak itu berasal dari manusia yang menghabiskan umurnya di kursi kayu itu. Ada kekuatan jahat yang meluap-luap dari tulang belulang itu, jelas Jagat. Iya mas, hati-hati, balas Dirga. Jagat masuk ke dalam dan mendapati ruangan itu benar-benar seperti sarang setan yang mengerikan. Hampir di tiap dinding dan langit-langit merayap makhluk berwujud manusia kurus dengan rambut panjang. Di sudut-sudut ruangan berdiam sosok setan berlidah panjang yang tidak bergerak menatap kedatangan mereka. Gila, aku gak melihat keberadaan mereka di mimpi mas, ucap Dirga yang bergidik ngeri melihat sosok-sosok itu. Wajar, mereka bukan bagian dari tempat ini. Kekuatan yang terus memancar dari tulang belulang inilah yang memanggilnya, jelas Jagat. Jagat berusaha tidak menghiraukan setan-setan itu. Namun, beberapa dari mereka tetap mendekati Jagat. Salah satu setan yang merayap menjatuhkan tubuhnya dan mendekatkan wajahnya ke samping wajah Jagat. Tidak ada haknya yang berbeda alam untuk saling mengganggu. Dirga memberikan peringatan kepada sosok yang mencoba mengganggu Jagat. Tidak hanya menggertak, Dirga juga sudah memagari dirinya dan Jagat dengan ayat-ayat suci yang segera ia bacakan. Jagat pun segera melakukan sebuah ritual pemutihan. Ia mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa yang cukup panjang. Sembari membaca doa itu, ia menuangkan air itu melingkar ke kursi di tempat tulang belulang itu berada. Nyuwun panguasaning Gusti kanggo ngresiki kekuatan Allah sing ana ing panggonan iki. Kali ini berganti ayat-ayat suci dibacakan oleh Jagat untuk meruat sisa-sisa jasad yang berada di hadapannya. Tidak lama, energi hitam yang menyelimuti tulang belulang itu pun hilang. Dan sesuai dugaan mereka, hilangnya kekuatan itu membuat sosok-sosok setan yang berada di dalam ruangan itu pergi satu persatu. Sudah aman Dirga? Panggil Jagat. Dirga pun mendekat. Tepat setelah energi itu menghilang, perasaan yang menekan dirinya pun ikut lenyap. Walau begitu, firasat akan bahayanya tempat itu masih belum hilang dari dalam dirinya. Sebenarnya dia ini siapa ya mas? Kenapa hanya aku yang terpengaruh oleh sisa residu kekuatannya? Tanya Dirga. Jagat pun mendorong tubuh Dirga untuk masuk lebih jauh. Ia menyorotkan cahaya senternya ke sebuah tembok yang ada di hadapannya. Tidak begitu jelas, tapi masih dapat terlihat. Ada 3 buah alas bekas patung terjejer di sana. Beberapa retakan seolah menandakan sebelumnya ada patung yang berdiri di sana. Sayangnya, retakan yang tidak berdebu itu seolah menandakan berpindahnya patung itu belum dalam jangka waktu yang lama. Tapi bukan hanya itu yang ingin ditunjukkan oleh Jagat, melainkan tulisan besar di dinding yang dipahat cukup dalam. Turunan ke-7, Purnama ke-1000, sumpahku untuk menghabisi seluruh terah Dharma Wijaya dan semua keturunannya akan dimulai. Ketiga anakku akan membalaskannya untukku. Nyawaku kupersembahkan untuk darah seluruh garis keturunan Dharma Wijaya. Ki Luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Pagerangan 2, di mana di sini saya akan secara khusus membacakan kisah-kisah misteri bersambung. Sesuai request kalian, saudara-saudaraku tersayang, sahabat Ada Pagerangan. Cerita dari Dioseta yang berjudul Dendam Patung Arwah, kisah Danan dan Cahyo. Oke, bagaimana ceritanya? Langsung saja. Teman-teman Ada Pagerangan, ceritanya mulai dari sini.
Suara deru mesin mobil bersautan dengan suara radio yang menemani Jamal dan Randy melalui jalur antar kota. Jalur pegunungan yang minim penerangan tak membuat Jamal ragu untuk memacu kendaraannya untuk kembali ke kampungnya yang ada di Jawa Tengah. "Kenapa nggak lewat Pantura aja, Mal? Biasa kan lewat sana," tanya Randy. Jamal menoleh ke arah Randy sebentar dan kembali berkonsentrasi pada jalan. "Biasanya kan kita berangkat dari Jakarta, lebih cepat lewat utara. Lah sekarang kita kan mampir Bandung dulu. Kalau lewat Pantura ya muter," balas Jamal. Randy hanya mengangguk sembari memikirkan topik pembicaraan untuk mengamankan Jamal dari kantuknya. "Lagian kamu nggak ingat kejadian tahun lalu pas kita lewat Alas Roban?" tanya Jamal. Randy mengingat sejenak. Ia menggali lagi memorinya saat terakhir kali kembali ke kampungnya melewati jalur Alas Roban. Saat itu ada kejadian aneh yang menimpa mereka. Sepanjang perjalanan mereka diikuti oleh sebuah mobil yang terus menempelnya tidak jauh dari belakang. Mereka sudah melambat ke jalur kiri untuk membiarkan mobil itu lewat. Anehnya, mobil itu malah ikut melambat dan terus berada di belakang mereka. Merasakan kemungkinan bahaya, mereka pun memutuskan menepi ke salah satu warung yang ada di jalur Alas Roban yang menurut mereka cukup ramai. Mereka pun turun dari mobil dan memperhatikan sosok mobil yang mengikuti mereka. Mobil itu pun melewati Jamal dan Randy dengan perlahan, seolah masih berharap mereka mau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi saat mobil itu akan melewati mereka berdua, sontak perasaan ngeri menyelimuti Jamal dan Randy. Mobil itu adalah sebuah mobil box tua yang sudah penuh dengan karat. Beberapa bagian di mobilnya sudah penyok. Jika dilihat dari bentuknya, seharusnya mobil itu sudah tidak mungkin beroperasi lagi. Tapi bukan itu masalah utamanya. Saat melintasi mereka berdua, mobil itu berjalan dengan perlahan. Jendela mobil itu terbuka dan terlihat seorang sopir mengendarainya. Jamal dan Randy yang penasaran berusaha mengintip sopir yang dari tadi membuntuti mereka. Dan hal itu membuat mereka menyesal. Mobil itu dikendarai seorang pria dengan tubuh penuh darah. Tangannya tetap menggenggam setir sembari menoleh menyeringai ke arah Jamal dan Randy dengan wajah yang penuh darah. Seketika wajah Jamal dan Randy menjadi pucat. Dan tepat saat akan melewati mereka, kepala sopir itu terjatuh di kursi sebelahnya. Jamal dan Randy tak mampu bereaksi melihat pemandangan itu, sampai akhirnya mobil itu menghilang di antara kabut malam. "Gak mungkin aku lupa, Mal. Seumur-umur baru itu aku ngeliat setan," balas Randy mengkonfirmasi pertanyaan Jamal. "Nah, pas ngitung-ngitung jam tadi, kira-kira kita akan lewat Alas Roban di jam yang sama. Aku gak mau ngambil resiko, Ren," balas Jamal. Randy mengangguk setuju. Ia melamun mengingat kejadian mengerikan yang ternyata belum selesai itu. Setelah mobil itu menghilang, Jamal dan Randy ingin segera melegakan diri mereka dengan secangkir kopi di warung itu. Tapi kembali lagi, hal aneh mengagetkan mereka. Warung yang tadi terlihat ramai dengan adanya penerangan kini menghilang. Mereka merasa parkir tepat di depan warung. Tapi saat menghampiri warung itu, yang terlihat hanya hutan-hutan tanpa ada tanda-tanda warung dan orang sekalipun. Saat itu Jamal dan Randy panik. Dia pun segera kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanannya. "Mudah-mudahan lewat selatan gak ada kejadian begituan lagi deh, Ren," ucap Jamal. "Iya, yang penting nih mobil kuat aja ngelewatin tanjakan-tanjakan pegunungan begini," sahut Randy. "Tenang, ini bukan pertama kali aku lewat sini kok," balas Jamal. Randy pun tenang mendengar ucapan Jamal. Mengenai keahlian menyetir, profesi Jamal sebagai driver di kantor mereka sudah membuat Randy merasa aman. Walau begitu, tetap saja mobil Jamal yang cukup tua memberi rasa mengganjal untuk Randy. Melewati jam 12 malam, mereka sempat melamun sebentar sembari menikmati perjalanan. Sedari tadi memang tidak ada kendaraan lain yang berjalan bersama mereka. Di tengah lamunannya, tiba-tiba Randy mengecilkan suara radio dan mencoba menajamkan telinganya. "Mal, kamu dengar nggak?" Wajah Randy terlihat sedikit bingung. Kali ini ia mematikan radionya dan memastikan lagi kepada Jamal. "Mal, kok aku dengar suara orang nyinden ya?" Randy menunggu jawaban dari Jamal. Tapi saat memperhatikan wajah Jamal, yang ia temukan adalah wajah Jamal yang pucat dan tegang. Hal itu seolah memastikan sedang ada yang tidak beres. Tidak ada perbincangan di antara mereka berdua setelah itu.
Jamal hanya terus fokus pada jalan seolah berusaha tidak menghiraukan sesuatu. Sementara itu, sayup-sayup, Randy masih mendengar suara sinden yang entah berasal dari mana. Perjalanan itu mengantarkan mereka ke percabangan jalan. Randy melihat pelang bertuliskan nama kota mereka ke arah jalur yang ke kiri, tapi Jamal malah mengarahkan mobilnya ke arah kanan. "Mal, ke kiri Mal, ambil kiri," ucap Randy. Tapi Jamal tidak menghiraukan dan terus mengambil jalur kanan untuk berbelok ke kanan. Randy yang bingung pun memperhatikan percabangan di hadapannya dan mendapati pemandangan yang janggal. Ada seorang perempuan berbaju sinden sedang berdiri tepat di tengah jalan jalur kiri. Ia hanya berdiri dengan raut wajah pucat menatap ke arah Jamal. Mungkin hal itulah yang membuat Jamal memilih mengambil jalur kanan. Wajah Jamal masih terlihat pucat, namun kali ini akhirnya ia mencoba menjelaskan kepada Randy. "Sinden itu, Ren. Dari tadi sinden itu ada di kursi belakang," jelas Jamal dengan suara yang gemetar. Rupanya, sedari tadi, wajah Jamal menjadi pucat karena melihat sosok sinden tengah duduk di kursi belakang. Ia sengaja tidak menceritakan pada Randy agar ia tidak menjadi lebih panik lagi. Randy yang mendengar cerita itu pun menelan ludah, tidak menyangka dengan apa yang terjadi. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, tiba-tiba Jamal mengerem mendadak yang membuat kepala Randy hampir beradu dengan kaca. Itu Ren," tunjuk Jamal. Ada bayangan manusia di hadapan mereka. Sesosok bentuk menyerupai manusia menghadang mereka tepat di tengah jalan, tapi tidak ada sedikit pun pergerakan dari bayangan itu. "Deketin aja Mal, pelan-pelan," ucap Randy. Jamal mengikuti ucapan Randy dan perlahan mendekat ke sesuatu yang menghadang mereka. Cahaya lampu mobil pun menunjukkan sosok yang ada di hadapan mereka. Sebuah patung. Patung itu terlihat sangat tua dan sudah berlumut dengan beberapa bagian yang sudah mengerak. Wujudnya seorang perempuan bersanggul anggun, namun wajahnya datar tanpa ada ukiran mata, hidung, dan mulut. "Patung sinden," gumam Jamal. Randy tidak mengerti bagaimana Jamal bisa menyimpulkan seperti itu, namun ucapannya memang sesuai dengan wujud patung tersebut. Patung itu mengenakan kebaya layaknya seorang sinden, namun sebagian kebayanya sudah sobek seperti sudah sangat tua. "Aku pinggirin dulu deh," kata Randy yang segera turun dari mobil untuk menggeser patung itu. Randy menatap sesaat patung itu dan merasakan perasaan yang aneh. Ia pun mencoba mengangkatnya, tapi tak sedikit pun patung itu bergeser dari tempatnya. "Kenapa, Ren?" teriak Jamal dari dalam mobil. "Gak bisa, berat, kayak jadi satu sama aspalnya." Jamal pun ikut turun dari mobil dan menghampiri Randy dan patung tersebut. "Lemah kamu, Ren," ledek Jamal. Coba aja sendiri," balas Randy. Jamal berdiri sejenak di hadapan patung itu. Tidak seperti Randy, entah mengapa Jamal terkesima melihat benda seni yang ada di hadapannya. "Kalau kita bawa pulang aja gimana, Ren?" tanya Jamal. Maling itu namanya, jangan aneh-aneh," tegur Randy sembari menepuk bahu Jamal. Jamal pun mengangkat patung itu, tapi anehnya patung itu terasa sangat ringan. "Enteng kok, Ren, gampang banget ngangkatnya," ucap Jamal sembari beberapa kali mengangkat patung itu. Randy heran. Ia kembali mencoba mengangkat patung itu, tapi gagal. Kali ini ia jelas merasa ada yang aneh. Loh, kok dibawa ke mobil?" tanya Randy. "Gak apa-apa, biar taruh di rumahku aja buat pajangan di dekat pancuran," ucap Jamal sambil melipat jok mobil tengah dan belakang untuk membawa patung itu. "Jangan Mal, aku ngerasa ada yang gak beres sama patung itu. Aku gak bisa ngangkat sama sekali, tapi kamu bilang enteng," ucap Randy berusaha menahan Jamal. "Alah, kamu yang lemah yang disalahin patungnya. Udah cepat masuk," balas Jamal yang segera kembali ke kursi pengemudinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan malam itu. Randy masih terus curiga dengan patung yang ia bawa. Beberapa kali ia menoleh ke arah benda yang terbaring di belakangnya untuk mengawasinya. Beruntung, akhirnya saat pagi datang, mereka sudah sampai di kota tujuan. Kampung Jamal dan Randy cukup berdekatan, hanya berjarak setengah jam perjalanan bila menggunakan mobil. Jamal pun mengantar Randy ke desanya sebelum pulang ke rumahnya. "Makasih ya Mal, sebulan lagi tak samperin ke desamu," ucap Randy. "Alah, santai, aku samperin kesini lagi juga gak masalah," balas Jamal. Mereka pun berpisah dengan Jamal masih membawa patung sinden itu di dalam mobilnya. Sudah lebih dari 10 hari sejak perpisahan Jamal dan Randy.
Setelah sampai di kampung masing-masing, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan anggota keluarga mereka. Setelah Jamal mengabari ia sudah sampai di kampungnya, hampir tidak ada komunikasi di antara mereka berdua. "Kamu ndak main ke kampungnya Jamal, Mas?" tanya Sudarti, istri Randy. "Nggak usah, Dek, dia juga pasti lagi sibuk sama keluarganya. Apalagi kelar proyek kemarin, dia bawa duit banyak," balas Randy. "Wah, enak banget. Lah kamu mana, Mas? Masa nggak bawa juga?" pandang Sudarti dengan mata sedikit sinis. Saat itu juga, Randy menggandeng tangan istrinya dan menunjuk ke arah salah satu sawah. "Itu loh, sawahnya Pak Cari udah Mas bayar. Ada sisanya sedikit buat peganganmu pas Mas berangkat lagi," jelas Randy. "Maksudnya, sawah Pak Cari udah Mas beli?" tanya Sudarti memperjelas. Randy mengangguk. "Baru sepeta, mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi. Terus Mas bisa ngurus sawah dan gak merantau lagi." Sudarti tersenyum mendengar penjelasan suaminya. Awalnya, ia sedikit malu karena biasanya apabila ada warga pulang merantau pasti mengadakan syukuran yang mewah dan kadang berbagi rupiah untuk anak-anak warga desanya. Tapi kali ini tidak dilakukan oleh Randy. "Maaf ya, kita harus prihatin dulu," ucap Randy. "Nggak apa-apa, Mas," balas Sudarti singkat sembari memeluk tangan Randy, memandang sepetak sawah yang baru saja mereka miliki. Randy pun mulai menggarap sawah itu dengan bantuan warga desa. Setidaknya, sawah sudah selesai ditanam saat Randy berangkat dan ada warga yang membantu mengelolanya saat kepergian Randy. Di tengah kesibukan mereka, tiba-tiba Sudarti menghampiri ke sawah dan memanggil Randy dengan wajah yang cemas. Randy pun meninggalkan pekerjaannya sejenak dan menghampiri istrinya. "Istri Mas Jamal datang," ucap Sudarti. "Sama Jamal?" tanya Randy. Sudarti menggeleng menjawab pertanyaan Randy. Mengetahui hal itu, Randy merasa ada hal yang serius yang ingin dibicarakan oleh istri Jamal. Ia pun berpamitan pada warga desa yang membantunya untuk segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Randy mendapati Wasmi, istri Jamal, tengah menunggu dengan wajah yang cemas. Saat mengetahui kedatangan Randy, ia segera berdiri menyambutnya. "Masuk dulu, Wasmi," sambut Randy sembari mempersilahkannya duduk. Sementara Randy membersihkan diri, terjadi perbincangan kecil antara Sudarti dan Wasmi. Perbincangan mengenai kegiatan sehari-hari dan kabar anak-anaknya. Tapi mengenai tujuannya ke tempat ini seorang diri, Wasmi masih menunggu Randy. "Diminum dulu, Wasmi. Tumben kesini sendirian, kemana Jamal?" tanya Randy yang baru saja bergabung dengan mereka. Wajah Wasmi terlihat bingung. Ia menatap Sudarti seolah ragu apakah harus membicarakannya atau tidak. "Anak saya, Mas, Udin, sakit, Mas. Sudah hampir seminggu." Wasmi membuka maksud kedatangannya. "Ya ampun, terus gimana? Sudah dibawa ke rumah sakit?" tanya Sudarti. "Sudah, Mbak. Sudah dapat obat. Tapi bukannya semakin membaik, malah sebaliknya," jelas Wasmi. Randy dan istrinya beradu pandang, memikirkan hal yang sama. "Jamal gimana? Udah coba dibawa ke rumah sakit kota?" tanya Randy. Wasmi sudah tahu pertanyaan itu pasti akan keluar dari mulut mereka. Ia pun menggenggam erat tangannya di pangkuannya seolah menguatkan diri untuk bercerita. "Jamal semakin hari semakin aneh, Mas," ucapnya. "Aneh gimana maksudnya?" tanya Randy. "Mas juga tahu kan kalau Jamal pulang dengan membawa patung dengan pakaian sinden?" Randy mengangguk, sementara Sudarti mencoba mencerna arah pembicaraan mereka. "Jamal jadi aneh beberapa hari setelah pulang ke rumah. Sepertinya karena patung itu." Jamal pulang seperti biasa, disambut oleh istri dan anaknya. Tidak ada hal aneh saat itu. Jamal memberi kejutan pada Wasmi dengan memberikan gajinya pada istrinya. Udin pun turut senang setelah dijanjikan akan diberikan sepeda. Tapi hal itu berubah ketika Jamal menurunkan patung sinden itu dan meletakkannya di gudang halaman belakang. "Setiap hari Mas Jamal ngurusin patung itu terus, Mas. Makin lama makin gak wajar," ucap Wasmi. "Maksudnya gak wajar? Gimana?" tanya Randy. Wasmi bercerita, awalnya Mas Jamal hanya membersihkan patung itu untuk dipajang di halaman belakang. Tapi saat malam tiba, Jamal meninggalkan kamar dan menghampiri patung itu di gudang. Ia berada di sana sampai pagi hari. Setelah kejadian itu, Jamal menjadi cuek dengan keluarganya. Ia melupakan janjinya pada Udin dan malah membeli benda-benda aneh. Patung itu dipakaikan kebaya yang mahal dan selendang yang mewah.
Terkadang tercium bau kemenyan dari dalam gudang belakang. Setiap saya mau melihat ke sana, Jamal selalu marah. Tak cukup sampai di situ, hampir setiap hari Jamal membeli ayam hidup. Awalnya Wasmi bingung, namun suatu malam ia memberanikan diri untuk mengintip ke gudang. Mas Jamal menyembeli ayam itu dan mengguyurkannya di patung sinden itu, Mas. Randy hampir tidak percaya dengan cerita yang ia dengarkan dari Wasmi. Namun bila Wasmi sampai datang ke tempat ini seorang diri, pastilah itu hal yang serius. Wasmi menjelaskan bersamaan dengan tingkah aneh Jamal. Kesehatan Udin mendadak memburuk dengan tiba-tiba. Tubuhnya melemah dan muncul koreng di tubuhnya. Wasmi meminta Jamal untuk membawa Udin periksa, tapi Jamal seolah tak peduli. Udin sudah diberi obat, namun sakitnya malah semakin parah. Yang membuat Wasmi berpikir bahwa penyakit itu tidak wajar adalah ketika setiap malam saat Jamal memasuki gudang belakang, tidak lama Udin berteriak kesakitan. Lukanya kembali bernanah tanpa sebab yang jelas. Besoknya, tak hanya Udin, hampir anak-anak di desa itu terjangkit penyakit yang sama. Anak-anak itu lemah tak mampu bangkit dari tempat tidurnya. Tubuhnya pun muncul bintil dan luka persis seperti Udin. Awalnya Wasmi ingin memberitahu tentang Jamal ke warga desa dengan harapan ada yang mengerti sehingga bisa menangani wabah ini. Tapi Wasmi mengurungkan niatnya karena takut terjadi apa-apa pada Jamal bila ia dituduh sebagai penyebabnya. Ya sudah, kita samperin aja Jamal. Kalau benar seperti ceritamu, biar aku tempeleng sendiri orangnya, ucap Randy. Randy pun berpamitan pada istrinya dan mengikuti Wasmi menuju desanya. Sebelum berangkat, Randy menghampiri Pak Cari terlebih dahulu untuk menitipkan sawah yang baru saja ia beli darinya. Sejak awal Pak Cari memang sudah berjanji akan membantu mengelola sawah tersebut sampai Randy kembali menetap di desa. Kulon wun. Randy menghampiri sejenak rumah Pak Cari yang tengah menerima tamu seorang bapak di sana. Monggo Mas Randy. Maaf, mohon tunggu sebentar ya, sambut Pak Cari. Wah, lagi repot ya Pak. Saya izin pamit sebentar Pak, mau nitip sawah aja. Pupuk dan yang lainnya sudah saya letakkan di depan, ucap Randy. Lah, mau kemana Thomas Randy? Bukannya katanya sebulan di sini, tanya Pak Cari. Iya Pak, cuma sebentar, mau nyamperin teman di desa sebelah, balas Randy. Temennya sakit, tanya Pak Cari. Bisa jadi Pak, agak aneh juga, makanya mau saya samperin. Aneh gimana Mas? Pak Cari penasaran. Belum tahu juga Pak, tapi katanya sampai membawa wabah ke anak-anak di desanya, jelas Randy. Mendengar ucapan itu, seseorang yang bertamu seolah menatap penasaran ke arah Randy. Pak Cari pun tak mau menahan Randy lebih lama lagi dan mempersilahkannya untuk berangkat. Mereka pun berjalan kaki ke jalan utama dan menaiki bis menuju rumah Jamal. Menjelang maghrib, mereka tiba di tempat tujuan. Tidak seperti di desa Randy, desa Jamal terasa lebih sepi di waktu maghrib. Wasmi mengajak Randy ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Di sanalah tempat ia menitipkan Udin, anaknya, sembari membiarkan Randy beristirahat. Ia yakin bila Randy dan Jamal bertemu, pasti akan ada perbincangan panjang. Randy pun menikmati segelas kopi dan makanan ringan yang disajikan oleh Wasmi. Saat itu, ia mendengar suara rintihan dari salah satu kamar di rumah itu. Ibu, sakit bu. Itu adalah suara Udin. Benar seperti cerita Wasmi, Udin merasakan kesakitan saat hari mulai gelap. Ia pun ikut masuk dan melihat keadaan Udin. Ia mendapati Udin merintih kesakitan dengan luka bernanah di tubuhnya. Tubuhnya kurus dengan wajah yang pucat. Terlebih lagi, setiap malam ia selalu meminta lampu kamarnya dimatikan karena merasa kesakitan bila berada di ruangan yang terang. Suara rintihan itu juga terdengar di beberapa rumah lain di desa itu. Randy pun geram dan meminta izin untuk langsung menemui Jamal. Wasmi dan Randy pun sampai di rumah Jamal. Sesuai dugaan Wasmi, mereka tidak menemukan keberadaan Jamal di rumah dan bergegas menuju gudang belakang. Itu adalah gudang sederhana yang dibuat dengan kayu seadanya, namun cukup besar untuk menyimpan peralatan pertanian. Dari celah kayu itu, terlihat cahaya oranye menyala dari dalam ruangan. Dari bentuk cahayanya, mereka menduga itu berasal dari nyala lilin atau lampu minyak dibandingkan nyala lampu. Sebelum memutuskan untuk masuk, Randy memilih untuk mengintip terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh Jamal di dalam bangunan tersebut. Ia meminta Wasmi menjaga langkahnya
agar tidak terdengar, sementara Randy mengintip dari celah bangunan itu. Baru sebentar melihat dari celah lubang, tiba-tiba wajah Randy berubah menjadi seram. Ia seolah menahan marah. Saat itu juga ia menendang pintu gudang itu hingga terbuka lebar. "Hei Jamal, kesurupan apa kamu? Gendeng kamu? Bisa-bisanya melakukan tindakan menjijikkan itu." Randy marah sejadi-jadinya. Wasmi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Patung sinden itu kini terlihat cantik dengan wajah yang sudah terlukis dengan darah yang pekat. Bagian tubuh lainnya pun masih terlihat darah segar dari ayam yang baru disembelih oleh Jamal. Tapi bukan itu bagian mengerikannya. Mereka memergoki Jamal sedang memasukkan kemaluannya ke bagian kewanitaan dari patung sinden itu. Dengan kebaya dan jari yang setengah terbuka, patung itu terlihat dengan jelas memamerkan bagian kewanitaannya, dan Jamal terlihat bernafsu dengan itu. "Mas, Eling mas, Eling," ucap Wasmi sembari menangis. "Randy, ngapain kamu di sini?" Jamal terlihat sangat marah melihat kedatangan mereka berdua. "Gak usah banyak tanya, pakai celanamu, keluar." Randy menarik Jamal dan memaksanya untuk keluar, tapi Jamal menolak. "Kamu gak usah ikut campur, ini urusanku." Merasa kesal, Randy pun mengayunkan lengannya dan meninju wajah Jamal. Jelas saja, Jamal segera membalas pukulan itu hingga terjadi keributan di sana. Aneh, Jamal terlihat berbeda sejak terakhir mereka bertemu. Wajahnya terlihat lebih segar dan tubuh yang lebih kekar. Tenaganya pun jauh lebih kuat dari sebelumnya. "Wasmi, hancurkan patungnya!" teriak Randy. Mendengar teriakan Randy, Wasmi segera mengambil sebuah cangkul dan berlari menuju patung itu. "Jangan berani-berani kau, kubunuh kamu!" teriak Jamal. "Itu istrimu bangsat!" teriak Randy sembari kembali memukul Jamal. Warga desa yang mendengar keributan itu pun mulai berdatangan dan mencari tahu tentang keributan mereka berdua. "Mas, ada apa toh ini?" Beberapa dari mereka mencoba memisahkan. Wasmi pun mengayunkan cangkulnya untuk menghancurkan patung sinden yang mengerikan itu. Tapi berkali-kali ia memukul, patung itu tidak hancur dengan mudah. Sebaliknya, Wasmi merasakan adanya kejanggalan. Ini siapa yang nyinden?" Salah satu warga desa tersadar dengan suara yang tiba-tiba terdengar di antara mereka. Sementara itu, Wasmi terpaku menatap patung itu. Patung itu hidup. Entah mengapa, Wasmi merasa seperti itu. Padahal patung itu tidak bergerak sama sekali. Bersamaan dengan suara sinden itu, Jamal pun mulai bertingkah aneh. Tenaganya semakin kuat dan melepaskan diri dari warga. Warga mengira ia akan mengamuk. Namun sebaliknya, Jamal malah menari sambil tersenyum menikmati suara sinden yang mengiringinya. "Jamal, sadar Mal!" teriak Randy. Jamal tidak peduli. Ia benar-benar menikmati tariannya bersama suara sinden misterius yang sayup-sayup terdengar olehnya. Gerakan Jamal terlihat semakin cepat seolah mulai termakan emosi. Beberapa warga yang mencoba menahannya pun terpental. Tiba-tiba dari jauh terdengar suara langkah kecil yang mendekat. "Nak, mau kemana nak?" teriak seorang ibu yang berusaha menarik anaknya mendekat ke arah Jamal. "Udin, kenapa kesini Udin?" Wasmi pun heran mengapa Udin juga ikut mendekat ke tempat ini. Warga pun mulai tersadar dengan keadaan di sekitarnya. Seluruh anak kecil yang tengah sakit di desa itu ternyata sedang mencoba mendekat ke arah Jamal. Wasmi dan warga lain mencoba menahan anak-anak yang semakin terlihat pucat itu. Namun tenaga mereka jauh di luar nalar. Anak yang lolos dari warga pun mendekat kepada Jamal dan ikut menari. Satu persatu dari mereka pun ikut bergabung. Beberapa warga memeluk anaknya erat-erat agar tidak mendekat, tapi ia tetap berusaha menari dengan alunan suara sinden itu. "Ini ada apa? Kenapa bisa begini?" ucap warga yang kebingungan. "Patung itu Wasmi, hancurkan, minta bantuan warga!" teriak Randy yang masih mencoba menahan Udin. Dengan isyarat dari Randy, beberapa warga segera berlari membantu Wasmi untuk menghancurkan patung itu. Sayangnya, sebelum mereka sampai ke sana, tiba-tiba Jamal menghentikan tariannya dan memuntahkan cairan hitam dari mulutnya. Hal itu terjadi bersama tumbangnya anak-anak yang menari bersamanya. Mereka terjatuh terbaring dengan mata yang masih terbuka, namun dengan tubuh yang terbujur kaku. "Udin, sadar Udin!" teriak Randy. Mengetahui ada keanehan pada anaknya, Wasmi pun melemparkan cangkulnya dan berlari ke arah Udin.
"Nak, kamu kenapa nak?" Ibu yang lain pun mendekat ke arah anak-anaknya itu. Sayangnya, malam itu menjadi malam yang kelam untuk desa tersebut. Semua anak kecil di sana terbaring tak bernyawa setelah selesai menari bersama Jamal. Wasmi menangis sejadi-jadinya, mengetahui anak yang ia usahakan untuk diselamatkan meninggal dengan tidak wajar. Randy kembali mendekat kepada Jamal, namun Jamal juga terkapar di tanah. Suara tangis memenuhi halaman belakang rumah Jamal malam itu. Patung sinden itu masih berdiri dengan posisi pakaian yang menggoda. Randy melihatnya dengan kesal dan mengambil sebuah cangkul. Ia berniat menghancurkan patung itu. Sayangnya, tiba-tiba seseorang memeganginya dari belakang dan menghalanginya. "Jangan sentuh patung itu." Jamal kembali tersadar, tapi kini suaranya berbeda dengan sebelumnya. Suaranya menipis seolah bukan suara Jamal. Warga yang melihat kejadian itu pun menyusul Randy dan berinisiatif menghancurkan patung itu. Namun, saat mereka mendaratkan pukulannya ke patung itu, tiba-tiba mereka terhenti. Semua warga yang mencoba menghancurkan patung itu dengan alat apapun tiba-tiba bertingkah aneh. Matanya memerah seolah kerasukan sosok yang buas. Mereka pun berbalik ke arah warga dan Randy dengan menggenggam berbagai peralatan berat di tangannya. Ada 3 warga yang mengalami nasib serupa. Mereka seolah mengincar Randy dan warga desa untuk dihabisi. "Pak, jangan pak, patungnya, hancurkan patungnya!" teriak Randy. Sayangnya, ketiga warga itu tidak peduli dan semakin cepat mendekat ke arah Randy yang ditahan oleh Jamal. "Lepasin Mal, lepasin!" teriak Randy. Anehnya, tenaga Jamal semakin besar. Ia merasa kulit Jamal semakin segar dan tubuhnya semakin kuat. Randy bersiap menahan serangan dari ketiga warga yang kerasukan itu. Tapi sebelum sebuah linggis mendarat di kepalanya, tiba-tiba terdengar suara alunan doa yang mendekat ke arah mereka. Ada seseorang berjalan cukup cepat mendekat dari kejauhan. Seorang pria. Randy mencoba mengenali wajah orang yang terlihat tidak asing bagi Randy. Dalam sekejap, ia pun mengingat bahwa ia adalah seorang bapak yang tadi berkunjung bertemu Cari di desanya. Lantunan doa pria itu membuat warga yang kerasukan pun terhenti. Saat mencapai Randy, ia memegang kepala warga yang kesurupan itu satu persatu dan membacakan doa. Perlahan, satu persatu warga desa pun pingsan dan kehilangan kesadaran. Jamal pun tak luput dari itu. "Menjauh semua, menjauh dari patung itu!" teriak orang tersebut. "Pak, bapak yang tadi ketemu di tempat Pak Cari kan?" tanya Randy. "Iya betul, nama saya Bimo. Maaf, saya terlambat," ucapnya sembari melihat jasad anak-anak kecil yang sebagian besar masih di pelukan ibunya. "Pak Bimo tahu tentang semua ini?" tanya Randy. "Sayangnya tidak mas, tapi setidaknya semoga saya bisa mencegah bertambahnya korban," ucap Bimo. Bimo mengambil sebotol air, membacakan doa dan menyiramkannya ke sekeliling bangunan tempat patung itu berada. Ia juga melemparkan garam kasar di sekitarnya sembari membacakan ayat-ayat suci. Perlahan, suara tembang sinden itu pun sayup-sayup tidak terdengar lagi. Rasa mencekam yang dirasakan warga desa pun perlahan mulai menghilang. Setelah memastikan tidak ada warga yang kesurupan, warga pun berpencar mengurus permasalahan ini. Sebagian mengurus jasad anak-anak yang meninggal, dan sebagian berkumpul di balai desa membahas permasalahan ini. "Pak, anak saya pak," tangis Wasmi meminta petunjuk mengenai kondisi Udin yang sudah tidak sadar. Bimo pun mengecek tubuh Udin dan menggeleng. "Maaf mbak, ikhlaskan anak ini ya, biar saya bacakan doa untuk menghantarnya," balas Bimo sembari menutup mata Udin dan mendoakannya. Wasmi terus menangis tanpa henti. Orang tuanya pun datang dan berusaha menenangkannya. Kini, sebagian warga, Randy dan Bimo pun berkumpul di balai desa. "Apa yang sebenarnya terjadi? Beberapa hari yang lalu desa ini masih tenang. Kenapa tiba-tiba anak-anak bisa sakit dan berakhir seperti ini?" Ucap keras seorang warga membuka pembicaraan. Warga di balai desa pun memulai berbagai spekulasi, mulai dari wabah anak-anak, patung sinden, dan bahkan mulai membicarakan Jamal. "Pak Bimo, mungkin panjenengan bisa menjelaskan apa yang terjadi pada desa kami?" tanya salah seorang warga. Bimo menghela nafas dan menoleh pada Randy. "Mohon maaf bapak-bapak, saya sendiri baru datang dan belum mengerti. Tapi mungkin Mas Randy tahu sedikit tentang masalah ini. Tapi tolong jangan menyalahkan siapapun atas kejadian ini. Karena satu hal yang saya tahu pasti, ini semua karena tipu daya setan," ucap Bimo mempersilahkan Randy. Malam itu, Randy pun menceritakan semua hal yang ia tahu.
runtutan kejadian-kejadian itu sangat sulit dipercaya. Mulai bertemunya mereka dengan sosok setan sinden di jalan hingga dihadang oleh patung. Kemampuan Jamal mengangkat patung itu saja juga sudah janggal. Disitulah Bimo menjelaskan bahwa saat itu Jamal sudah dipengaruhi oleh setan. Sesampainya di desa, Randy tidak begitu khawatir hingga Wasmi datang ke rumahnya meminta tolong untuk berbicara dengan Jamal perihal sakit anaknya dan perbuatan anehnya setiap malam di gudang belakang. Dan malam inilah Randy tahu bahwa Jamal melakukan ritual menjijikkan dengan memenuhi nafsu patung itu. Anak-anak di desa ini adalah tumbal untuk patung sinden itu. Sosok di balik patung itu sedang mencoba melakukan sesuatu yang mengerikan, jelas Bimo. Maksudnya, anak-anak kami, anak di desa ini, menjadi tumbal Jamal? Tanya salah satu warga dengan penuh amarah. Bukan Jamal, dia juga korban. Patung sinden itu bisa mempengaruhi siapa saja. Besok biar kita kuburkan anak-anak dengan layak agar rohnya tidak terikat sebagai tumbal patung itu, jelas Bimo. Warga berusaha menerima penjelasan Bimo. Namun beberapa dari mereka masih memendam amarah pada Jamal. Belum sempat melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara mesin mobil yang menyala. Suara itu berasal dari rumah Jamal. "Pak, Jamal hilang!" teriak salah satu warga yang segera mengecek keberadaan Jamal setelah mendengar suara mesin mobil itu. Seketika seluruh warga di balai desa berhamburan keluar memastikan mobil yang melintas tidak jauh dari hadapan mereka. "Itu mobil Jamal," ucap Randy. Ia pun berinisiatif berlari ke rumah Jamal memastikan keadaan di sana. Wasmi masih berada di rumah orang tuanya dan tidak ada siapapun di rumah Jamal. "Pak Bimo, patung sinden itu tidak ada," ucap Randy yang segera kembali dengan terengah-engah menemui Bimo. "Sialan, bisa-bisanya Jamal," umpat salah satu warga desa tersebut. Bimo terlihat bingung. Tanpa adanya patung itu, ia tidak bisa menyelidiki patung apakah itu dan mengapa patung itu sampai memiliki kekuatan yang bisa mengutuk satu desa. Sebelum kembali ke desa, Bimo mencoba memeriksa gudang di belakang rumah tempat patung itu sebelumnya berdiri. Ia menyalakan lampu minyak yang tergantung di gudang itu dan melihat sekitarnya. Sebuah ruangan yang wangi dengan kembang dan kemenyan. Padahal tanah di bawah tempat itu sudah tergenang darah ayam yang dikorbankan. Bimo mencari petunjuk apapun di tempat itu, namun yang tersisa hanya sisa ubur rampe ritual. Randy ikut mencoba mencari tahu apa yang sekiranya bisa membantu Bimo. Ia pun menemukan sebuah benda yang dibungkus kantong plastik hitam. Saat mengetahui isinya, ia segera memberikannya pada Bimo. "Pak Bimo, ini kebaya tua yang dikenakan patung itu ketika kami temukan," ucap Randy. Bimo membuka bungkusan itu dan melihat kebaya berwarna krem dengan selendang berwarna merah gelap. Benda itu sudah kotor dan memiliki robekan yang cukup banyak. Tapi Bimo tahu ada sesuatu yang mungkin bisa ia ketahui dari benda ini. "Makasih mas, saya bawa benda ini. Semoga saja bisa memberi saya petunjuk," balas Bimo. Kejadian di desa itu sama sekali tidak terduga oleh Bimo. Entah mengapa ia merasa itu adalah awal dari tragedi yang jauh lebih besar. Paginya, Bimo membantu warga untuk menguburkan anak-anak hingga benar-benar selesai. Tangisan orang tua mereka hampir tidak pernah berhenti, bahkan hingga makam mereka ditutup. Bimo pun jelas merasakan kesedihan mereka. Tidak lama, terdengar suara dering telepon dari telepon genggam milik Pak Le. Nama Danan terpampang di layarnya. Ia pun segera mengangkatnya. "Pak Le, maaf ganggu, ada kabar penting Pak Le," ucap Danan. "Kabar apa Nan? Coba ceritain pelan-pelan." Melalui itu, Danan bercerita tentang kejadian yang membuatnya bingung tentang adanya sebuah bangunan yang tak begitu jauh dari kantornya. Beberapa isu menceritakan bahwa bangunan itu digunakan oleh sekumpulan orang yang mencurigakan. Orang-orang itu berkumpul setiap malam tertentu. Mereka pun membawa barang-barang yang tidak biasa. Bahkan, mereka pernah kepergok membawa seekor kambing hitam hidup-hidup masuk ke dalam gedung. "Kamu sudah mencari tahu sendiri, Nan?" tanya Pak Le. "Sudah Pak Le, makanya sekarang saya bingung." "Memangnya apa yang kamu temukan?" Danan bercerita kalau dia sempat menggunakan ilmu raga sukmanya untuk mengecek tempat itu. Tapi saat masuk ke sana, Danan melihat sukma orang-orang itu tidak lagi berwujud manusia. Sukma mereka berwujud setengah binatang. Tapi saat semakin mendekat, sukma Danan terpental dan kembali ke tubuhnya dengan paksaan. "Ada kekuatan di sana yang membuat kemampuan keris raga sukma tidak berdaya Pak Le," jelas Danan. "Apa itu Nan?"
kamu sempat melihat sesuatu? Iya Pak Lek, ada sebuah patung di sana. Sebuah patung berwujud kakek tua bungkuk dengan pakaian seperti pada zaman dulu, tapi wajahnya lebih menyerupai seekor kambing. Patung itu disembah oleh kelompok itu. Ada banyak kurban yang diserahkan, tapi ada satu yang mengganjal pikiranku Pak Lek. Ada seorang anak perempuan yang dikurung di kamar berbentuk penjara dan didandani secantik mungkin. Aku takut kalau ternyata mereka berniat mengorbankan anak wanita itu untuk berhala itu. Oke, cerita part pertama sampai di sini ya. Kita lanjutkan part kedua besok hari Senin sore. Jangan lupa hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan. Terima kasih untuk yang selalu support channel Ada Apa Gerangan. Dengan menonton saja, kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini, supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.